Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi. Pada video kali ini, kita akan belajar desain CAD menggunakan software FreeCAD. Apa itu CAD? CAD adalah salah satu modeler 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan parameter, sehingga rangkaian yang kita buat dapat kita analisis nantinya. Kenapa kita menggunakan FreeCAD? Karena kita masih belajar, kita pakai yang gratis dulu. Software FreeCAD merupakan open source project, dapat berjalan di platform Windows 32-bit dan 64-bit, macOS 64-bit, dan Linux 64-bit. Website FreeCAD resmi sendiri yaitu freecadweb.org. Batasan pada platform Windows yaitu pada Windows 7. Di bawah Windows 7, FreeCAD tidak dapat berjalan. Pada macOS, batas yang paling bawahnya adalah macOS El Capitan. Pada Linux sendiri tidak diberi batasan, namun pada Linux kita harus mempunyai mesin Linux 64-bit. Oke, langsung saja kita mulakan tutorialnya. Ini adalah tampilan awal software FreeCAD. Hal yang biasa saya lakukan adalah menentukan satuan yang akan saya gunakan. Untuk menentukan satuan yang digunakan, kita bisa masuk ke tab Edit, kemudian pilih Reference. Pada General, kita masuk tab Units, kemudian kita bisa memilih satuan yang kita kehendaki. Saya biasanya menggunakan MKS atau yang standar ini. Kemudian tekan OK. Untuk membuat dokumen baru, kita bisa tekan ini, atau bisa juga dengan shortcut CTRL-N. Hal yang pertama biasa saya lakukan setelah membuat dokumen baru, saya masuk ke Workbench Part Design. Kemudian setelah masuk Workbench Part Design, kita bisa membuat body dari rangkaiannya. Bisa ditekan di sini atau juga bisa tekan di sini. Setelah membuat bagian badannya, kita bisa membuat sketch badannya dulu. Bisa kita tekan di sini atau juga tekan di sini. Nah, setelah ini kita menentukan di bagian mana sih yang mau kita buat sketchnya. Kalau kalian masih bingung karena ini 3D, kita lihat dulu bagaimana plan-nya. Nah, seperti ini contoh dari plan-nya. Ini maksudnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah bagian atas dari part yang kita akan buat. Untuk navigasinya, kalian bisa menekan middle mouse button untuk tilt atas bawah kiri kanan, dan juga tekan shift tahan dan klik kanan sambil menggeser kursor kalian untuk rotate. Karena kita masih membuat sketch, kita pilih ini dulu, bagian XY, bagian dari dasarnya dulu. Pada bagian sketch, banyak sekali tool yang dapat kalian gunakan. Yang pertama itu adalah line. Tools line untuk membuat line. Kemudian center endpoints. Maksud center endpoints ini, kalian dapat membuat lingkaran, namun lingkarannya tidak full, bisa sebagian seperti ini. Kemudian ada lingkaran yang tidak penuh, tapi sumbunya tidak fix. Jadi bisa kalian pilih dari titik sini ke titik sini contohnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada circular center point. Kalian bisa membuat lingkaran. Kemudian kalian bisa juga membuat elips. Kemudian
Yang tools sketch yang biasa saya gunakan adalah polyline. Polyline ini bedanya dengan line yang biasa. Setiap kalian mengklik mouse kalian, dia akan membuat line. Nah, seperti itu. Kemudian bisa membuat segi 4. Kemudian bisa membuat segitiga, bisa membuat persegi 4 dengan patokan dari tengah. Bedanya dengan ini, dia tidak berpatok di tengah, jadi berbeda dengan yang di sebelah sini. Kemudian bisa membuat pentagon, segi 5, bisa membuat heksagon, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sebuah tools. Kita bisa membuat rangkaian kita lebih akurat dengan tools yang di sini. Kita akan memulai dari tools yang dari sebelah sini dulu. Tools yang ini berfungsi untuk menghubungkan dua titik. Berikut contohnya. Kita pilih dulu titik yang mau dihubungkan, kemudian baru tekan icon ini. Seperti itu. Kemudian tools yang ini berfungsi untuk menyatukan lingkaran dengan sebuah titik pada bagian luar lingkarannya. Contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa menggerak-gerakkan sesuai kebutuhan kalian. Nah, kemudian ada vertikal. Fungsi vertikal ini fungsinya adalah membuat garis kalian menjadi vertikal, tegak lurus. Contohnya garis ini kita akan buat garis ini menjadi garis vertikal dengan menekan tools yang ini. Kemudian ada tools horizontal. Tools horizontal ini berfungsi sebagai membuat garis yang tidak kurang lurus menjadi garis yang lurus, namun sebagai garis yang horizontal. Contohnya garis ini kita akan buat menjadi garis yang horizontal. Kita pilih dulu garisnya, kemudian kita tekan tools yang ini. Kemudian ada tools paralel. Maksud tools paralel ini, ketika ada dua buah garis yang mau kita sejajarkan, kita bisa memilih garisnya, kemudian kita tekan tools paralel ini. Jadi kedua garis ini sejajar dan tidak akan pernah memotong. Kemudian ada tools tangen. Tools ini berfungsi untuk membuat sebuah garis menyinggung lingkaran bagian luar saja. Contohnya seperti ini. Kita pilih dulu garisnya, kita pilih lingkarannya, baru kita tekan tools ini. Jadi garis ini akan selalu menyinggung lingkaran bagian luarnya. Kemudian ada tools simetris. Kita dapat menggunakan tools itu ketika kita dapat menentukan mirrornya. Contohnya seperti ini. Kita tekan dulu poin yang ingin kita sejajarkan, baru kita tekan sejajar seperti ini. Jadi poin ini dengan poin ini akan selalu sejajar.
Kemudian ada tools untuk menetapkan panjang suatu garis secara horizontalnya. Kita beri contoh ini. Kita memiliki garis, kemudian garis ini kita tentukan panjang horizontalnya, misalnya 9 mm. Kemudian bisa kita tentukan panjang horizontalnya, contohnya 5 mm, seperti itu. Kemudian ada tools menetapkan sebuah jari-jari dari suatu lingkaran, contohnya seperti ini. Kita tekan dulu lingkarannya, kemudian kita tekan ini, kemudian kita tentukan berapa jari-jari yang akan kita gunakan, contohnya kita ambil 3 mm ini. Kemudian ada tools sudut, menentukan sudut, berapa besar sudut yang akan kita gunakan. Kita beri contoh seperti ini. Kita hubungkan ini, kemudian kita tentukan berapa sudut yang mau kita gunakan, contohnya 60 derajat, maaf, kita pilih dulu garisnya, kemudian kita tentukan berapa besar derajat yang ingin kita buat, misalnya 60 derajat. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa mengubahnya dengan double klik pada value-nya. Contoh kita ingin merubahnya menjadi 90 derajat, seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar membuat desain 3D-nya. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum membuat 3D-nya, kalian harus membuat dua dimensinya terlebih dahulu.
Oke. Kemudian kita close, kemudian kita pet balannya di 6 saja. Oke. Ini kan ujung-ujungnya ini kan jam nih 90 derajat, jadi harus kita halusin dengan cara kita select sudut-sudut yang di ujung benda yang kita buat, tiap ujungnya lebih baik. Setelah ujung-ujungnya diselect, kita bisa membuat sudut yang berfungsi untuk menumpulkan ujung-ujung dari benda yang kita buat. Kita kasih 1 meter saja. Nah, jadi hasil yang kita buat menjadi seperti ini.